Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah dari kelompok 12 yang beranggotakan yaitu Nura Aziza Zahra dan Indra Permana Putra. Dan saya sebagai moderator di kelompok ini yaitu kelompok 12 yang akan membahas transaksi derivatif dalam keuangan syariah. Transaksi derivatif kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada diturunkan atau didasarkan pada nilai aset, tingkat referensinya atau indeks nilai dari aktiva, instrumen, atau komoditas yang lainnya. Ringkasnya, derivatif hanya ada kalau aktiva, instrumen, atau komoditas lain. Sebagai instrumen utamanya ada. Apa itu hedging? Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terkait dari langkah tertentu yang diambil seseorang. Sedangkan menurut pasar komoditas adalah proteksi dari risiko kerugian akibat fluktuasi harga. Hedging ini dapat dilaksanakan melalui bursa berjangka dengan membuka kontrak beli atau jual atas suatu komoditas sejalan dengan perdagangan komoditas tersebut di pasar fisik. Bursa berjangka, badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Bagaimana awal kemunculan derivatif ini? Pasar derivatif dimulai sekitaran tahun 1950-an di Amerika Serikat. Pada masa itu, bursa finansial futuros dunia seluruhnya berbasis di Amerika Serikat, di mana pada awalnya semua produk derivatif diperdagangkan di bursa Chicago Board of Trade atau CBOT dan Chicago Mercantile Exchange atau CME adalah bursa finansial futuros yang pertama dan sampai sekarang tetap merupakan pusat perdagangan derivatif tunggal terbesar. Bagaimana dengan di Indonesia? Bursa berjangka komoditi di Indonesia baru didirikan pada tanggal 15 Desember 2000. Pada tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan berjangka sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan komoditi kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Transaksi derivatif keuangan sudah ingin diperkenalkan pada tahun 2002, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari instansi terkait tetapi kegiatan transaksi di bursa negara lain oleh pialang domestik telah dimungkinkan untuk dilakukan, tapi belum ada yang melakukan. Sementara itu, pialang asing belum diizinkan untuk berusaha di Indonesia. Namun sekarang di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa macam instrumen derivatif, diantaranya ialah seperti bukti right, waran, serta kontrak berjangka. Derivatif ini merupakan instrumen yang apabila tidak digunakan dengan secara berhati-hati, maka akan sangat berisiko. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Kita masuk ke para pelaku transaksi derivatif. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada pengguna akhir atau end user. Berdasarkan laporan G-30 tahun 1993, sebagian besar pengguna akhir derivatif yaitu sekitar 80% adalah perusahaan-perusahaan di samping badan-badan pemerintah dan sektor publik. Yang kedua, ada pialang atau dealer. Lembaga-lembaga keuangan yang bertindak sebagai pialang seperti bank komersial atau perusahaan jasa keuangan yang memang bertindak sebagai pialang atau perantara jual beli.
Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat? Yang pertama ada peserta pedagang komoditi. Yang kedua, peserta komersial. Yang ketiga, peserta agen. Yang keempat, konsumen komoditi, yaitu institusional atau bank syariah dan perusahaan, dan individu atau perorangan. Yang terakhir, Jakarta Future Exchange atau JFX Syariah, yaitu bursa komoditi. Selanjutnya, macam-macam transaksi derivatif. Yang pertama, spot. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua ada future. Futures adalah kesepakatan kontrak tertulis antara dua pihak atau pembeli dan penjual untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga, dan batas waktu tertentu. Transaksi futures yaitu transaksi falas dengan perbedaan nilai antara pembelian dan penjualan future yang tertuang dalam future contract secara simultan untuk dikirim dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah forward. Forward adalah transaksi atau kontrak pembeli atau menjual valuta asing lawan valuta lainnya pada tanggal valuta di masa yang akan datang dengan harga atau rate yang sudah ditentukan sekarang atau pada tanggal kontrak. Yang keempat, swap adalah suatu kontrak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing atau reference currency terhadap valuta asing lainnya atau non-reference currency pada tanggal valuta tertentu dan secara bersamaan disepakati untuk menjual atau membeli kembali jumlah tersebut di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan. Yang terakhir, option. Transaksi option atau currency option yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi atau pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasi kontrak jual beli valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembahas selanjutnya. Dipersilakan. Oke, jadi sekarang lanjutin presentasi dari teman-teman yang sebelumnya tentang transaksi derivatif syariah. Zara bicara tentang dasar transaksi derivatif syariah. Unit usaha syariah Bursa Berjangka Jakarta yang dibentuk untuk menyediakan sistem yang mengakomodir kebutuhan industri finansial akan suatu instrumen transaksi komoditi yang memenuhi kaidah syariah dan dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, dan Fatwa MUI Nomor 82. Selanjutnya tentang akad dalam transaksi syariah dan transaksi derivatif syariah. Akad dalam transaksi derivatif syariah itu sendiri dia multi akad. Produk yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme transaksi melibatkan perbankan syariah dan Bursa Berjangka Jakarta. Sistem untuk beli dan jual komoditi berdasarkan prinsip-prinsip syariah melibatkan berbagai akad multi akad seperti yang Zara bilang tadi, antara lain dengan menggunakan akad murabahah, itu salah satu contohnya. Next, selanjutnya pendapat ulama. Bagaimana pendapat ulama tentang transaksi derivatif syariah? Para pemikir Islam atau ulama-ulama, banyak ulama yang berpendapat beragam tentang transaksi derivatif syariah ini sendiri. Sedangkan tapi yang rata-ratanya kalau secara teknik para ulama nggak ada keberatan dari sudut pandang Islam selama transaksi tersebut semata-mata untuk melindungi kemungkinan resiko yang terjadi dan transaksi tersebut benar-benar direalisasikan pada waktu jatuh temponya. Konsep dasar transaksi tersebut
sebenarnya sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa siapa yang melaksanakan salaf atau forward trading harus melaksanakannya dengan jumlah, berat, dan periode waktu yang tertentu atau spesifik. Itu kenapa ulama bilang harus sesuai dengan jatuh temponya. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini, yang banyak terjadi sekarang, itu kebalikannya. Transaksi derivatif tersebut digunakan untuk tujuan spekulatif. Misalnya, menyelesaikan transaksi sebelum jatuh temponya, seperti berbanding terbalik dengan hadis Nabi tadi, yang harus sesuai dengan jatuh temponya, periode waktu yang tertentu. Sedangkan ini dia sebelum waktu jatuh temponya dengan melakukan set off. Set off itu jadi tadi melakukan transaksinya, menyelesaikan transaksinya sebelum waktu jatuh temponya yang sudah ditentukan. Melakukan set off terhadap selisih harga sebagaimana yang terjadi saat ini. Nah, jadi banyak banget emang yang terjadi saat ini tuh seperti itu, yang gak syariah ya. Maka Islam jelas melarangnya. Mufti Taqi Usmani dalam Rizqullah mengatakan bahwa transaksi futures yang ada saat ini tidak sesuai syariah karena yang pertama, transaksi tersebut tidak dilaksanakan efektif pada waktu jatuh temponya. Ya, seperti yang Zara bilang tadi, bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi bilang kalau misalnya itu harus sesuai dengan periode waktu tertentu atau spesifik. Jadi sesuai dengan jatuh temponya itu yang udah disepakatin. Kalau misalnya ini dia nggak sesuai dengan jatuh temponya. Yang kedua, pada saat kontrak dibuat, transaksi tersebut tidak dimaksudkan untuk direalisasikan. Oke. Zara bacakan kesimpulannya. Jadi transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian atau penukaran pembayaran antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties, pihak-pihak yang saling berhubungan. Jadi antara dua pihak tadi saling berhubungan antara lain, yang nilainya tergantung pada diturunkan dari nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Sedangkan hedging atau lindung nilai, biasa disebut lindung nilai, adalah merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan di bursa berjangka dengan membuka suatu kontrak beli atau jual atas suatu komoditi yang sama dengan komoditi yang akan diperdagangkan di pasar fisik. Jadi hedging itu sebenarnya bukan transaksi atau apa. Hedging itu mekanisme atau sistem yang digunakan di bursa berjangka. Dia menerbitkan membuka kontrak jual atau beli di pada suatu komoditi. Jadi tapi komoditi itu juga dijual di pasar fisik. Jadi dijual di pasar nyata. Kayak gitu. Jadi komoditinya yang sama, bukan komoditi yang berbeda. Oke. Hedging ini juga merupakan cara untuk memastikan ketersediaan suatu produk di masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan dari sekarang. Jadi hedging ini juga untuk mastiin persediaan barang, persediaan produk di masa, misalnya persediaan produk di besok atau minggu depan atau bulan depan kayak gitu. Tapi harganya udah ditetapkan sekarang. Nah, itu supaya menghindari kelangkaan atau kelebihan supply kayak gitu. Jadi udah diperhitungkan dari sekarang kayak gitu. Masa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang untuk melindungi penjual dan pembeli dari resiko kelangkaan seperti yang Zara bilang tadi, maupun kelebihan supply yang dapat membuat harga fluktuatif. Oke. Dasar hukum yang digunakan dalam transaksi ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011,
dan Fatwa MUI nomor 82. Dari sudut pandang Islam menyatakan tidak masalah selama transaksi tersebut semata-mata untuk melindungi kemungkinan resiko yang terjadi dan transaksi tersebut benar-benar direalisasikan pada waktu jatuh temponya. Itu sesuai dengan syariahnya. Sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.